Selamat malam pemirsa, berjumpa di Kabar Terkini. Program ini akan memberikan informasi mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Dan kami akan menyajikan dan mengemas dalam sebuah berita bersama saya Muhammad Ilmendrawan. Dan inilah Kabar Terkini selengkapnya. Situasi masa pandemi di Kecamatan Kumai saat ini, warga setempat berbondong mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bagi sebagian masyarakat, jika tidak mencari nafkah, lantas keluarganya tidak bisa atau tidak dapat makan. Pandemi saat ini transportasi laut telah dibuka sejak minggu lalu. Masyarakat kota Pangkalan Bun dan sekitarnya saat ini bisa keluar kota atau keluar pulau menggunakan transportasi laut. Namun, untuk transportasi udara masih ditutup, mengingat pandemi saat ini. Bersosialisasi physical distancing sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah, namun masyarakat Kecamatan Kumai masih atau tetap saja melakukan aktivitas di luar rumah, seperti berdagang dan lain sebagainya. Di sisi lain, untuk transportasi jalur laut juga telah dibuka oleh pemerintah minggu lalu. Alhasil, masyarakat yang ingin keluar kota bisa menggunakan transportasi laut. Namun ada syarat yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan transportasi laut, seperti menggunakan tes COVID-19 agar bisa keluar kota menggunakan transportasi laut ini. Selamat sore, dengan Mas siapa ya di sini? Sore, saya dengan Muhammad Saiful. Nah, jadi saya mau bertanya, ada kepentingan apa ya Mas di daerah Panglima Utara ini, Pelabuhan Panglima Utara? Baik, keperluan saya sih Mas, saya penumpang yang besok mungkin berangkat gitu. Jadi Mas kan salah satu calon penumpang dari Pelabuhan Panglima Utara. Apakah Mas sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah? Untuk protokol kesehatan sendiri saya sudah banyak baca di berita dan juga di artikel yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Dan saya juga sudah mempersiapkan berbagai macam berkas. Yang pertama yaitu rapid test, dan kedua mungkin nanti di pelabuhan ada berkas form dari dinas kesehatan yang perlu saya isi. Mungkin itu saja Mas. Dan satu lagi Mas, tanggapan mengenai aktivitas di luar sini. Seperti warga-warga sekitarnya yang masih saja melakukan perdagangan tanpa mementingkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Baik. Sebagai masyarakat saya sebenarnya kecewa tuh Mas. Pertama, mungkin dari pemerintah sudah melaksanakan berbagai macam upaya, namun masyarakatnya malah ya teledor bisa dibilang. Kedua, dan juga itu pastinya dong buat sumber corona jadi makin banyak, Meluas ya? Iya, meluas banget, karena yang seharusnya mereka social distancing justru mereka masih berdagang, dan berdagang pun protokol kesehatannya tidak ditaati, seperti tidak memakai masker, jarak juga tidak diperhatikan, mungkin gitu sih. Ya, itu saja Mas ya. Jadi terima kasih untuk masukannya. Tadi dengan Mas siapa? Mas Saiful. Oke, Mas Saiful ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas. Dari Kumai, Nada Adi melaporkan. Mulai hari ini semua transportasi umum seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, dan bus sudah mulai beroperasi. Meski demikian, mudik tetap dilarang. Masih ada aturan ketat siapa yang boleh naik menggunakan transportasi itu. Kebijakan tersebut juga menuai pro dan kontra. Mudik tetap dilarang, namun transportasi tetap jalan. Di tengah pandemi yang belum memiliki tanda-tanda turun, pemerintah kini membuka kembali transportasi mulai 7 Mei 2020. Salah satunya adalah transportasi darat. Bus sudah mulai kembali beroperasi, dan bus yang keluar masuk Jakarta atau bus luar kota lainnya harus wajib memasang stiker yang diberikan oleh Dishub. Dan apa saja yang perlu dilakukan penumpang? Halo, selamat pagi. Nama saya Neil, saya asal dari Tangerang. Saya bekerja di Semarang. Tapi karena dampak COVID, saya agak kesulitan untuk kembali ke Semarang. Nah, maka dari itu saya harus memenuhi persyaratan apa saja yang harus disetujui oleh pihak pengantar seperti bus atau travel. Karena di suatu perjalanan ada pemeriksaan, seperti dalam kota-kota ada PSBB. Karena saya asal dari Tangerang, saya tidak memerlukan SIKM.
Karena SIKM itu hanya diberlakukan untuk yang berasal dari Jakarta. Lalu saya mengisi formulir bahwa saya keterangan sehat. Lalu saya di rapid test, itu saya mandiri ya untuk rapid testnya, jadi ada 2. Saya keterangan sehat, rapid test, lalu kartu keluarga, dan surat dinas bahwa saya memang benar-benar bekerja di Semarang. Nah, sewaktu saya menyerahkan ini, tidak ada kendala di jalan. Ternyata keempat surat ini diperlukan untuk dokumen untuk agen bus Rosalia Indah menuju ke Semarang, seperti itu. Dari Semarang, Melani melaporkan. Blackpink in your area, about to give you awesome life. Get it? Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. 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 Lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, long awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Hey, vitamin C-nya Garnier cerahnya cepat loh. Mereka udah buktiin. Bener loh, lihat bedanya sejak hari ketiga. Aku juga cocok. Vitamin C-nya Garnier bikin lebih cerah. Garnier Light Complete Serum Cream. Vitamin C-nya 3 kali lebih banyak. Bekerja mencerahkan sejak hari ketiga. 9 dari 10 wanita Indonesia setuju. Cerah, cepat, cocok. Garnier Light Complete Serum Cream. Alami di Garnier. Untuk mengatasi kejenuhan yang mengharuskan belajar di rumah, siswa asal Demak, Jawa Tengah menghabiskan waktunya untuk membuat mainan dari kardus di tengah pandemi penyebaran virus corona melanda. Tantangan besar yang mungkin dihadapi sebagian besar masyarakat yakni kejenuhan karena menghabiskan sebagian besar waktu dengan tinggal di rumah. Namun, siswa asal Mrisen, Demak, Jawa Tengah mampu untuk mengatasi kejenuhan itu dengan mengasah kreativitas. Mereka pun melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Tak hanya belajar, siswa ini mempunyai resep tersendiri untuk mengatasi tantangan selama ini di tengah pandemik. Salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan, siswa ini melakukan hal positif dan bermanfaat. Siswa ini membuat karya yang sangat luar biasa dengan membuat mobil-mobilan dengan kardus bekas. Menurut Sobarno, salah satu siswa, kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang agar tidak bosan karena di rumah. Mereka pun senang dan bahagia saat mempunyai karya untuk mereka mainkan bersama teman-teman tetangga di saat di rumah. Di tengah pandemi ini, semua aktivitas lebih banyak dilakukan lewat media sosial, karena mereka tidak menggunakan media sosial dimanfaatkan untuk membuat karya yang tentunya lebih efektif. Mengisi waktu luang, menghemat biaya, dan tidak bosan. Truknya truk elep dan kombi dan truk enter. Muatannya kardus dan kayu. Dari Mrisen, Demak melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program kabar terkini. Saya Muhammad Ilham Hendrawan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.